Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Khairul Hidayah, nomor absen 41 dengan NIM 126207213132. Kelas MPI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam dengan materi teori dan konsep objek material dan objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam. Definisi ilmu manajemen pendidikan adalah sebuah disiplin ilmu yang dikembangkan serta dimanfaatkan untuk memajukan pendidikan, terutama pada lembaga pendidikan Islam. Seharusnya ilmu pengetahuan dimuat sebagai prinsip-prinsip ajaran Islam agar manusia lebih memiliki arah dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah pasti dalam semangat ketauhidan. Kemudian, definisi manajemen pendidikan Islam menurut para ahli, diantaranya menurut Sulistyorini, pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non-manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Menurut Mujamil Komar, manajemen pendidikan Islam adalah sebagai suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara mensiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya dari manajemen pendidikan Islam adalah cara masyarakat muslim di dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Objek material mencakup hal-hal yang konkret seperti badan manusia, badan hewan, tumbuhan, batu, kayu, dan tanah, maupun hal-hal yang abstrak seperti ide-ide, nilai-nilai, dan angka. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Kemudian, objek material filsafat ilmu itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita. Objek material mempelajari secara langsung pekerjaan akal dan mengevaluasi hasil-hasil dari objek formal ilmu dan mengujinya dengan realisasi praktis yang sebenarnya. Definisi objek material menurut para ahli. Menurut Arif Rahman, Ruqyat, dan El Andriani, objek material adalah suatu bahan yang berupa benda, barang, keadaan, atau hal yang dikaji. Yang kedua, menurut Surajio, objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek material juga bisa disebut hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret ataupun hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, menurut Waryani Fajarianto, objek material adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian keilmuan. Bisa berupa apa saja, baik benda-benda material ataupun benda-benda non-material. Objek material tidak terbatas hanya di dalam kenyataan konkret seperti manusia ataupun alam semesta, atau hanya dalam realitas abstrak. Kemudian objek formal adalah cara pandang dan perspektif yang digunakan oleh seseorang peneliti
dalam mengkaji atau mempelajari objek material. Kemudian objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu merupakan hakikat ilmu pengetahuan yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap masalah mendasar ilmu pengetahuan. Selanjutnya, objek formal filsafat ilmu itu bersifat empiris, yang artinya objek formal filsafat ilmu menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti sedalam-dalamnya, atau mengerti objek material itu secara hakiki, mengerti kodrat segala sesuatu itu secara mendalam. Kemudian objek formal menurut para ahli adalah yang pertama, menurut Waryani Fajar Rianto adalah cara pandang tertentu atau sudut pandang tertentu yang dimiliki serta yang menentukan suatu macam ilmu. Yang kedua, menurut Surajio, objek formal adalah sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan atau sudut dari mana objek material itu disorot. Dalam pandangan Delayan G, objek formal adalah pusat perhatian dalam penelaah ilmu terhadap fenomena itu. Objek material dan objek formal filsafat manajemen. Dalam objek material manajemen adalah sebagaimana objek material ilmu lainnya, yaitu manusia. Manusia dalam konteks ini adalah dalam sebuah kerjasama organisasi atau lembaga. Kemudian objek formal manajemen adalah keteraturan, pengaturan, atau kepemerintahan. Dalam hal ini, keteraturan dalam hubungannya antara satu pihak sebagai pengatur dengan pihak lain sebagai yang diatur, baik dalam internal, kerjasama maupun eksternal, individu maupun kelompok. Objek material manajemen pendidikan Islam. Objek material mencakup apa saja, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang material maupun yang non-material. Bisa pula berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, konsep-konsep, dan sebagainya. Misalnya, objek material dari sosiologi adalah manusia. Contoh lainnya, lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Maka berpikir merupakan objek material logika. Istilah objek material juga sering disebut pokok persoalan atau subject matter. Objek material ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam meliputi antara lain 1. Kitab suci, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, produk akal budi manusia, yaitu manajemen dalam pendidikan Islam tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan Islam. Menurut H. Atiyah Al-Abrasi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Umar Muhammad At-Taumi Al-Syabani, mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 1. Pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran. Yang keempat, menyiapkan pelajar yang profesional di samping memelihara kerohanian dan keagamaan. Yang kelima, mempersiapkan anak didik untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam di atas. Kemudian dalam alam fisik, dalam hal ini Al-Syabani mengemukakan bahwa prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan tentang alam raya meliputi dasar pemikiran. 1. Pendidikan dan tingkah laku manusia serta akhlaknya selain dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dipengaruhi pula oleh lingkungan fisik atau benda-benda alam. Yang kedua, lingkungan yang termasuk dalam alam raya adalah segala yang diciptakan oleh Allah, baik makhluk hidup maupun benda-benda alam. Yang ketiga, setiap wujud atau keberadaan memiliki dua aspek, yaitu materi dan roh. Yang keempat, alam senantiasa mengalami perubahan menurut ketentuan aturan.
Objek formal manajemen pendidikan Islam. Contohnya, dari objek formal adalah kondisi kehidupan, kebutuhan, dan cara memenuhinya, antara hubungan sosial, pembinaan kepribadian, dan tingkah laku. Dalam metode epistemologi, pendidikan Islam berusaha membangun, merumuskan, dan memproses pengetahuan tentang pendidikan Islam. Menurut Mujamil Komar, dari perenungan-perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan penalaran sendiri, untuk sementara mendapatkan 5 macam metode yang efektif untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan Islam, yaitu metode rasional atau manhaj akli, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria kebenaran yang dapat diterima rasio. Menurut metode ini, sesuatu dianggap benar apabila dapat diterima oleh akal. Yang kedua, metode intuitif atau manhaj zamki merupakan metode yang khas bagi ilmuwan yang menjadikan tradisi ilmiah barat sebagai landasan berpikir, mengingat metode tersebut tidak diperlukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, metode dialogis atau manhaj jadali merupakan upaya pencarian pengetahuan pendidikan Islam yang dilakukan melalui karya tulis yang disajikan dalam percakapan antara dua orang ahli atau lebih berdasarkan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam metode ini memiliki sandaran teologis yang jelas. Yang keempat, metode komparatif atau manhaj makaran merupakan metode memperoleh dalam hal ini pengetahuan pendidikan Islam baik sesama pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Dalam metode ini dicapai untuk mencari keunggulan-keunggulan maupun memadukan pengertian atau pemahaman agar dapat diperoleh ketegasan maksud dari permasalahan pendidikan. Yang kelima, metode kritik atau manhaj naqdi merupakan usaha untuk menggali pengetahuan tentang pendidikan Islam dengan cara mengkoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi pendidikan. Kemudian menawarkan solusi sebagai alternatif pemecahannya. Objek formal filsafat dibagi menjadi 3 landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, landasan ontologis. Pengembangan ilmu adalah titik tolak penelaah ilmu pengetahuan didasarkan atas sikap dan pendirian filosofis yang dimiliki oleh seorang ilmuwan, yang secara garis besar dibedakan atas 2 aliran besar yang sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu materialisme dan spiritualisme. Materialisme adalah suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada suatu hal yang nyata selain materi. Spiritualisme adalah suatu pandangan yang metafisik yang menganggap kenyataan yang terdalam adalah roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Yang kedua, landasan epistemologis adalah titik tolak penelaah ilmu pengetahuan didasarkan atas cara dan prosedur dalam memperoleh kebenaran. Dalam hal ini yang dimaksud adalah metode ilmiah yang secara garis besar dibedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu siklus empiris untuk ilmu-ilmu kealaman dan metode linier untuk ilmu-ilmu sosial humaniora. Yang ketiga, landasan aksiologis adalah sikap etis yang harus dikembangkan oleh seseorang ilmuwan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya.